Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat risoles isi kentang wortel ya. Rasanya yang gurih, lembut di dalam, garing di luar, pokoknya mah enak banget. Sebelum ke resep dan bahannya, ikuti videonya hingga selesai ya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe-nya, juga tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, saya tunggu ya. Terima kasih. Yang pertama saya perlukan di sini ada tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka ya. Kemudian saya sisihkan dulu. Lalu di sini ada bawang daun yang sudah dipotong-potong, gula pasir, garam, kaldu bubuk, merica bubuk, kentang yang sudah dipotong-potong, dan juga wortel yang sudah dipotong-potong, bawang putih, dan juga telur. Kemudian sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu bahan yang lainnya. Yang tersisa bawang putih, lalu tambahkan garam. Kemudian sekarang saya akan menghaluskan bawang putihnya terlebih dahulu. Nah, sekarang bawang putihnya sudah halus, hasilnya seperti ini. Kemudian bawang putih ini akan saya bagi dua ya. Berikutnya di sini saya sudah memanaskan minyak, akan menggoreng bawang putih yang sudah tadi saya haluskan. Kemudian dibagi dua seperti ini ya. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan ke minyak panas. Goreng hingga harum ya. Setelah harum dan berubah warna, masukkan wortel yang sudah dipotong-potong, juga kentangnya yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk hingga merata. Lalu masukkan gula pasir, kaldu bubuk, dan juga merica bubuk ya. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian tambahkan air ya, agar wortel dan kentangnya empuk dan juga bumbu-bumbunya larut ya. Setelah empuk, tambahkan potongan daun bawang. Aduk-aduk hingga merata. Setelah merata, tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang sudah saya seduh dengan air sebanyak 100 ml air ya. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Jangan lupa tes rasa agar rasanya lebih enak ya. Jadi rasa asin dan gurihnya itu harus lebih pekat ya, karena ini untuk isian risolesnya.
Nah, sekarang semuanya sudah menyatu. Saya matikan api kompornya. Kemudian akan saya tuang ke wadah yang lain. Kemudian sekarang dilanjut ke step selanjutnya ya. Di sini saya tadi sudah menyampurkan tepung terigu dan tepung tapioka. Kemudian saya aduk seperti ini agar tepung terigu dan tepung tapiokanya tercampur rata. Lalu masukkan bawang putih yang sudah tadi saya haluskan. Jangan lupa kungkurahan atau kencongan karena di sini masih banyak yang tertinggal ya. Kemudian akan saya pecahkan 1 butir telur, masukkan ke tepung yang sudah disediakan. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit ya. Aduk-aduk lagi agar semua bahan tercampur dengan airnya ya. Lalu tambahkan kaldu penyedap. Sebelum adonannya merata, jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan juga share, dan juga tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk resep lebih detail bisa kalian lihat di kolom deskripsi box ya. Nah, sekarang masih kurang encer ya teman-teman. Saya tambahkan lagi air. Aduk-aduk lagi hingga merata. Kemudian akan saya aduk dengan centong sayur seperti ini ya, agar kelihatan tekstur encer dan kentalnya ya. Masih kurang air sedikit lagi. Lalu tambahkan minyak sebanyak 3 sendok makan ya, minyak goreng yang masih bersih ya teman-teman. Aduk-aduk hingga merata. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang mau saya bentuk ke step selanjutnya ya. Kemudian saya di sini sudah memanaskan teflon dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kemudian teflonnya pun sudah panas. Sebelum dituang ke teflon, aduk-aduk terlebih dahulu. Ambil adonan 1 sendok sayur ya. Kemudian goyang-goyang seperti ini ya. Pastinya teflonnya harus panas ya teman-teman. Digoyang-goyang tuh agar merata tebal dan tipisnya ya. Jadi kalian semua tidak perlu membolak-balik kulit risolesnya ya. Cukup pinggir-pinggirnya mengangkat. Nah, pinggir-pinggirnya seperti ini mengangkat, tandanya sudah matang ya. Jadi tidak perlu dibolak-balik lagi. Ini sebentar lagi. Dan pun teksturnya pun atasnya berbeda ya. Kalau sudah matang kelihatan bening. Kalau sudah mengangkat seperti ini, tandanya sudah matang ya. Dan dia pun licin tuh ya. Tuh. Ini tanpa minyak ya teman-teman, teflon ini. Nah, kemudian sudah matang, saya tuang ke wadah yang sudah saya sediakan ya.
tuh melorot sendiri kan. Nah, kemudian saya tentengin lagi teflonnya di atas kompor, aduk-aduk lagi, masukkan lagi ke teflon yang panas ya, goyang-goyang lagi agar tebal tipisnya merata. Nah, sekarang sudah matang kembali ya, pinggirnya sudah lepas tuh, sudah mengangkat. Kemudian akan saya pindah ke wadah yang sudah saya sediakan. Simpan lagi teflonnya, panaskan lagi, aduk lagi agar tidak menggumpal ya teman-teman. Setelah panas kembali teflonnya, masukkan lagi adonan ke teflon yang sudah panas. Lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Nah, sekarang proses pembentukan kulit risolesnya sudah selesai. Saya matikan api kompornya. Kalian semua tidak usah khawatir jika kulit risoles ini ditumpuk satu dengan yang lainnya, tidak akan lengket ya teman-teman. Ini ya hasilnya seperti ini. Sekarang ke step selanjutnya ya. Ambil kulit risoles yang sudah tadi saya buat. Tuh, tidak lengket kan teman-teman, hasilnya sangat elastis. Kemudian saya gelar di atas piring, kemudian masukkan isian yang sudah tadi saya buat ya, kemudian letakkan di atas lembaran kulit risolesnya, lalu gulung, lipat kiri dan kanan, gulung-gulung kembali agar isiannya tertutup ya. Nah, seperti ini hasilnya tuh, lebih cantik kan dan tidak robek ataupun pecah. Ini sangat lentur ya tuh, gemoy. Tahap selanjutnya, lakukan juga hal yang sama. Digulung, kemudian dilipat kiri dan kanannya. Gulung-gulung kembali. Cantik dan juga masih tetap gemoy. Lakukan hal yang sama hingga selesai ya.
Nah, sekarang proses pembentukan atau pengasian risolesnya sudah selesai ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya di sini sudah menyediakan 2 sendok tepung terigu, 2 sendok makan ya teman-teman. Kemudian akan saya larutkan dengan air. Aduk-aduk dulu hingga merata. Ini tanpa garam ataupun tanpa kaldu bubuk ya. Harus rata ya, jangan ada sampai yang bergerindil. Saya tambahkan lagi airnya. Nanti bisa kalian lihat tekstur keencerannya ya. Nah, seperti ini ya, sudah cukup. Jadi encer ya. Kemudian di sini saya tuangkan tepung panir ataupun tepung roti ke wadah yang sudah saya sediakan. Kemudian ambil risoles yang tadi saya buat dan sudah bentuk seperti ini ya. Kemudian gulingkan ke tepung yang sudah saya sediakan. Kemudian gulingkan lagi ke tepung panir ataupun ke tepung roti. Tutup semua bagian risoles agar tertutup dengan tepung roti ataupun tepung panir ya. Lakukan hal yang sama. Gulingkan lagi ke tepung. Kemudian angkat, gulingkan lagi ke tepung panir yang sudah saya sediakan. Kemudian akan saya pindah ke wadah yang sudah saya sediakan ya. Tuh, dia sudah kurumui ataupun sudah terbalut dengan tepung panirnya. Cantik banget kan? Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Sekarang proses melumuri dengan tepung panirnya sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Sekarang siap untuk digoreng. Di sini saya sudah menyediakan minyak panas. Lalu masukkan risoles ke minyak panas ya dengan api sedang. Setelah setengah matang, kembalikannya pelan-pelan ya.
Jadi menggorengnya pun dengan api sedang karena tepung panirnya mudah gosong ya. Goreng risoles hingga kuning keemasan ya. Agar matangnya merata, cukup digeser dengan pelan-pelan ya. Ini cocok banget untuk ide jualan ataupun untuk snack isian box ya. Setelah kuning kecoklatan atau kuning keemasan seperti ini, tandanya sudah matang ya. Kemudian risoles akan saya angkat dan saya tiriskan. Tuh, warnanya cantik kan? Lakukan hal yang sama hingga menggorengnya selesai ya. Nah, sekarang proses menggoreng risolesnya sudah selesai. Kemudian akan saya angkat dan saya tiriskan. Lalu saya matikan api kompornya. Kemudian risoles siap disajikan. Nah, ini dia teman-teman, risoles isi kentang wortelnya sudah siap disajikan. Rasanya yang garing di luar, lembut di dalam, pokoknya mah enak banget untuk cemilan ya, ataupun teman santai. Terima kasih yang sudah nonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe-nya, juga tombol loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, saya tunggu ya. Untuk resep lebih detail ada di kolom deskripsi box ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.